Baiklah seperti itu, ini saya posisi berada di pintu masuk atau gerbang masuk di Kecamatan Pulung ya. Ini kondisinya ya. Ini kita mencoba di resolusi 1080 pixel dengan kecepatan 60 frame per second ya. Sambil menikmati segelas es kelapa muda ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tatapan Elang. Bagaimana kabar kalian sobat YouTube? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Nah, kali ini sobat YouTube akan saya ajak untuk menelusuri dan melihat serta berziarah di makam sosok penyebar agama Islam ya pada abad ke-18 Masehi ya. Ini tepatnya di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Dan untuk jarak tempuh sendiri itu dari pusat kota Ponorogo sekitar 12 km ke arah timur dari kota Ponorogo ya. Seperti itu ya. Ini kita memasuki Kecamatan Pulung. Bisa kalian lihat di situ kanan kiri ini adalah perkebunan kayu putih ya. Karena memang di sini tidak jauh dari pabrik kayu putih ya, seperti itu ya. Dan ini kawasan ini sudah dikelola oleh perhutani. Nah, nanti sebelah kiri saya itu ada kantor perhutani ya, seperti itu ya. Dan sebelah kanannya itu nanti ada pabrik kayu putih yang namanya adalah pabrik Gondorukem. Atau pabrik minyak kayu putih Gondorukem ya. Nah, seperti ini ya. Bagi kalian yang berasal dari Pulung, terus saat ini mungkin bekerja di luar negeri ya, bila kalian kangen dengan kampung halaman kalian ya, silakan bisa menonton video vlog saya ini ya. Nah, ini adalah pasar Pulung ya. Ini nanti setelah pasar kita belok ke kanan ya. Nah, untuk makam dari Raden Jayeng Rono ini adalah tepatnya di Jalan Pulung Mardeko ya. Nah, kenapa di sini nama desanya itu atau nama jalannya itu dinamakan Pulung Mardeko? Konon kabarnya di kawasan ini dulu bebas dari pajak ya, makanya merdeka ya. Ini saya dapat informasi dari penduduk setempat kenapa kok dinamakan Jalan Pulung Mardeko ya. Nah, ini nanti di tepatnya dari pertigaan Pasar Pulung tadi kurang lebih sekitar 1 kilo kita belok ke kanan, dan seperti inilah kondisi kita saat di depan makam Raden Jayeng Rono ya. Ini dulu adalah seorang Bupati Ponorogo pada wilayah Pedanten ya, atau saat ini masuk wilayah Kecamatan Siman, Pulung, Soko, dan Pudak, dimana Raden Jayeng Rono ini dulu hidup di pertengahan abad ke-18 Masehi ya, seperti itu ya, atau dikenal sebagai Bupati Pandito. Nah, Bupati Pandita itu adalah sabar, taat agama, serta rajin berdakwah. Nah,
Ini adalah posisi kita memarkirkan sepeda motor tepatnya di depan area pemakaman Raden, atau ini situs ya, situs makam Raden Jayeng Rono ya. Ini adalah dulu Raden Jayeng Rono itu adalah sosok penyebar agama Islam ya, seperti itu ya. Terbukti bahwa dia telah berhasil menyebarkan Islam itu ke wilayah tersebut secara damai dan memiliki peninggalan seni budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini ya, seperti itu ya. Nah, wujud pengakuan masyarakat terhadap dakwahnya adalah masjid dan makam peninggalannya selalu diziarahi masyarakat muslim sekitar untuk berdoa sebagai rasa hormat ataupun tujuan mendapatkan keberkahan. Orang Jawa bilang itu istilahnya ngalap berkah ya. Sebagaimana yang dilakukan terhadap para makam wali songo yang berada di kota Demak ataupun di Kudus, bahkan di Surabaya atau di daerah Ampel itu sama ya. Nah, ini adalah makam para aulia ya, yang namanya Raden Jayeng Rono ya. Nah, ini semangat dakwah secara integratif warisan para tokoh atau ulama pemimpin masyarakat lokal ini perlu dihidupkan kembali ya, seperti itu ya, digali seluas-luasnya untuk dijadikan kaca benggala atau suri tauladan ya bagi masyarakat saat ini, agar kedepannya kuat menghadapi berbagai serangan dari luar. Di tengah kondisi semakin maraknya model dakwah gaya baru yang mengunggah simbol-simbol kekerasan, anti kultur, radikalisme, serta Arab yang seringkali menggunakan diksi konflik ya, baik diksi konflik, persaingan, kelas kultur yang menggerus kedamaian dan menumbuhkan intoleransi di tengah kehidupan beragama masyarakat muslim secara pluralisme dan heterogen seperti di negara Indonesia ini ya. Nah, ini kita sama Mas Laili ya. Mas Laili ini adalah juru kunci di situs makam Raden Jayeng Rono ya, seperti itu ya. Bila kalian kesini silahkan kalian menghubungi juru kuncinya ini yang namanya Mas Laili ya. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan saya bersama dengan juru kunci Mas Laili ini ya, sebelum memasuki area makam Raden Jayeng Rono, kita terlebih dahulu berdoa dan meminta izin ya, agar lancar. Dan ya, seperti kalian bila memasuki rumah itu pasti yang namanya permisi ya istilahnya ya. Nah, seperti ini ya, ini kita mau memasuki area pemakaman Raden Jayeng Rono. Nah, keturunan gitu. Makam iki ambak niko Mas. Niko ler ki ambak. Oh. Terus berdoa mriko saged Mas. saged. Monggo. Iki sing apa ambak? Monggo. Bener monggo. Iki sing dibungkusi anu niku anu Mas, carane napa? Tase anu putra-putra ngoten niku. Oh, putra-putra nggih, keluarga terdekat. Nggih, niki ingkang anu, yang putri. Oh, yang putri. Nggih. Sing tandai silang niku nggih. Niki anu napa? Silang niku pas napa pandemi ini kalau jaga jarak. Oh, alah jaga jarak nggih. Nggih. Insyaallah saknipun aman kok Mas. Nggih. Niki sedhereng ditatali. Niki berarti keluarga inti carane nggih. Putra-putra anu napa? Sedaya putra pinten Mas? Raden Jayeng Negoro niku. Sedaya 12. Kalih 12 Nggih. Nah, untuk sedikit biografi ya seputar Raden Jayeng Rono ini. Raden Jayeng Rono ini merupakan penyebar Islam di wilayah Ponorogo Timur ya. Dan tidak lepas dari usaha dakwah Raden Jayeng Rono, Raden Jayeng Rono adalah penyebar Islam di wilayah Pedanten ya, atau wilayah Ponorogo Timur. Pedanten itu adalah kabupaten di bawah kekuasaan Raden Jayeng Rono, dan wilayah Pedanten ini meliputi Kecamatan Siman, Melarak, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sawu, serta Kecamatan Sambit, Pulung, Pudak, dan Soko ya. Itulah sangat banyak sekali ya seperti itu ya. Raden Jayeng Rono ini diperkirakan lahir pada tahun 1676 Masehi dan wafat pada tahun 1780 Masehi. Beliau adalah keturunan dari Adipati Arya Metahun Suronegoro dan Nyai Ayu Putri Songko dari Kerajaan Jipang Bojonegoro ya seperti itu ya.
Nah, Raden Jayeng Rono ini masih ada keturunan darah dari kerajaan Majapahit, yaitu dari Sri Kertabumi Prabu Brawijaya kelima melalui jalur Islam kerajaan Demak, yaitu Raden Patah di pesisir utara Jawa pada abad ke-15 Masehi. Kemudian masuk era Mataram dari Kasunanan Pakubuwono I di Kartosuro pada abad ke-17 Masehi yang menurunkan Adipati Arya Matahun ya, Adipati Jipang Panolan, dan wilayah Bojonegoro sekarang ayah dari Raden Jayeng Rono. Sedangkan dari pihak ibu masih keturunan Majapahit melalui Raden Katong ya, Bupati Ponorogo pertama kali, atau Raden Batara Katong itu ya, seperti itu ya, pendiri sekaligus Babat Ponorogo. Nah, silsilahnya sebagai berikut: Raden Katong Panembahan Agung, Pangeran Dodol, Pangeran Sidokaryo, Pangeran Adipati Anom, turun ke Tumenggung, Ronggo Widitro, Pangeran Mertawangsa I dan Pangeran Mertawangsa II, Raden Ayu Nyai Masa Songko Ibunda Raden Jayeng Rono sendiri. Nah, menurut Muhammad Saroso, salah satu keturunan Jayeng Rono, beliau memiliki 12 putra. Oh, sangat banyak sekali ya. Di antara keturunan itu yang paling terkenal adalah Bendoro Raden Tumenggung Jayeng Rono II yang menjabat bupati di Caruban. Raden Ngabei Kertopati, anak cucunya, memegang juru kunci di makam Jayeng Rono. Anak turunnya menyebar ke berbagai daerah ya, namun mayoritas berada di Pulung, tempat persemayaman terakhir Raden Jayeng Rono. Raden Jayeng Rono sendiri lahir sekitar tahun 1696 Masehi. Semasa mudanya beliau umur 20 tahun, sekitar tahun 1716, bermukim di pondok pesantren yang terletak di desa Keranggan, kecamatan Sukorejo, sebelah barat kota Kabupaten Ponorogo. Guru di pondok pesantren tersebut yakni Kyai Ronggojoyo. Kyai Ronggojoyo ini merupakan keturunan dari Ki Ageng Mirah. Kakek buyutnya ini pada zaman Raden Katong merupakan punjer agama Islam di Ponorogo. Nah, Kyai Ronggojoyo juga memiliki abdi kepercayaan atau orang kepercayaan yang bernama Imam Sadali, yang sering mengajari ilmu kesaktian Jawa selain ilmu agama ya. Nah, santri-santri yang berada di pondok pesantren ini adalah santri utusan dari berbagai daerah ya. Nah, seperti yang saya kemukakan di depan tadi ya, bahwa Raden Jayeng Rono ini dakwah Islamnya itu secara integrasi ya. Jadi yang dimaksud dakwah integrasi ini adalah sebuah strategi dakwah yang memanfaatkan sosiokultural sebagai agen perubahan sistem sosial dari non-Islam menuju sistem sosial Islam. Nah, menurut Talcott Parson, sistem sosial dapat beroperasi di tengah masyarakat dengan baik dan mudah bila memenuhi 4 syarat ya, seperti itu ya. 1. Penyesuaian. 2. Tujuan yang ingin dicapai. 3. Pemeliharaan pola budaya. Dan 4. Integrasi. Sesuai dengan konsep Gus Dur ya, dakwah integratif dapat disamakan dengan membumikan Islam melalui akulturasi, memanfaatkan simbol-simbol kultur dan tradisi lokal sebagai media dakwah. Strategi dakwah ini telah terbukti unggul dan mencapai hasil signifikan dalam Islamisasi Jawa era Wali Songo dan bahkan setelahnya. Dan berdasarkan informasi dari Mas Laili ini ya, sebagai juru kunci, jadi model dakwah Raden Jayeng Rono ini seperti contohnya dia mengumpulkan rakyatnya itu ya di sebuah bangunan rumah pendopo di Pedanten pastinya, tepatnya waktu itu di wilayah desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman. Nah, di sana Raden Jayeng Rono sering mengadakan wejangan atau petuah ketauhidan ya kepada rakyat baik muda maupun tua serta para santri pengikutnya. Nah, wejangan ini bertujuan agar para rakyat dan santri semakin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah ya. Wejangan ini dilakukan beliau dengan cara berpindah-pindah tempat ya, antar wilayah kekuasaan satu dengan lainnya. Beliau tidak sendiri dalam menyebarkan ajaran Islam di Kabupaten Pedanten ya. Dari wilayah pesantren Demak dikirimkan beberapa santri untuk membantu menyebarkan Islam di wilayah kekuasaan Raden Jayeng Rono agar proses penyebaran Islam ini dapat berjalan dengan baik. Dan Raden Jayeng Rono selain memberikan petuah-petuah ke masyarakat ya,
Jadi selalu mendorong warga masyarakatnya itu untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diterimanya. Wujud bersyukur itu adalah bersedekah. Apabila sebelum Islam mereka bersedekah kepada dewa-dewi atas hasil bumi ya, pernikahan, pindah rumah dan sebagainya dengan cara memberikan sesaji di pojok-pojok sawah atau di jembatan ya, di pojok-pojok rumah dan di centong tengah. Maka Raden Jayengrono mengajak masyarakat untuk mengungkapkan puji syukur itu dengan kenduri atau selamatan ya, baik itu di masjid maupun di rumah masing-masing, dengan mengundang tetangga untuk membaca doa. Nah seperti itu ya sebetulnya penjelasan singkat yang bisa saya dapatkan dari Mas Laili. Tepatnya ini kita di Desa Pulung ya, Kecamatan Pulung. Nama jalannya adalah Desa Mardiko. Dan memang saya di sini niatnya selain berziarah juga ingin mempelajari sejarah dari Raden Jayengrono ya, yang konon kabarnya makam tersebut masuk 5 besar makam yang disakralkan di kota Ponorogo ya. Selain ada makam Raden Batara Katong, makam Kiai Besari ya di Tegalsari Jedes. Nah, di sini juga ada yang namanya makam Raden Jayengrono. Nah seperti ini ya, kita setelah melakukan sesi berdoa di sebelah makam Raden Jayengrono bersama dengan Mas Laili, lanjut kita akan pulang ya. Ini persiapan kita pulang, pastinya menunggu azan ibadah sholat Jumat ya sebetulnya, karena memang saya waktu kesini tuh tepatnya di hari Jumat siang ya. Jenengan nomor HP ini pinten Mas, misalnya badhe ziarah ngoten kan kedai ngabari panjenengan. Oh ngoten Nggih. Pinten? Pinten? 0896 Nggih. 3620 3620 4155. 4155 nggih. Mas Feli ngoten nggih. Nggih. Baiklah, sekian liputan saya dari Desa Pulung Mardiko. Tepatnya ini kita di situs makam Raden Jayengrono ya. Ini pasti tepatnya di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Bila ada kurangnya saya mohon maaf dan saya mau undur diri. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.